Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tugas yang telah kami buat, yaitu menganalisa sebuah sistem informasi dealer management system berbasis web pada showroom mobil Delima Motor. Tugas ini sendiri disusun untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah APSI atau Analisa Perancangan Sistem Informasi. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Apriliani, lalu ada rekan saya Abi Hisam, Ani Kartini, Arjian Saholik, Hendro Surono, dan Jian Pulinando. Untuk selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, kita ada latar belakang masalah. Untuk showroom Delima Motor ini merupakan salah satu usaha yang bergerak di penjualan mobil bekas. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, kami masih menemukan adanya suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara manual. Meskipun sudah dilakukan dengan menggunakan komputer, akan tetapi belum maksimal, yaitu proses transaksi masih dicatat secara manual dan kurang efisien. Begitu juga dengan data pelanggan, data karyawan, serta data mobil yang masih dalam bentuk file Excel. Juga proses pembuatan laporan masih memakan waktu yang lama dan kurang akurat. Jadi, di sini, dari berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh kami sendiri, masih banyaknya ketidakefektifan penggunaan sistem. Padahal di zaman yang semakin maju ini, pastinya penggunaan sistem dan teknologi harus semakin maju pula. Jadi di sini kami menganalisa sistem informasi yang berada pada Delima Motor. Lalu, yang kedua, ada permasalahan. Yang pertama, ada identifikasi permasalahan. Yang pertama, kita menemukan permasalahan 1. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara manual dan kurang efektif. 2. Proses penjualan yang kurang efektif dan efisien. Ketiga, pengolahan data perusahaan, data pelanggan, data karyawan, data mobil yang masih dalam bentuk Excel. Yang keempat, proses pelaporan pengerjaan waktunya lumayan lama dan kurang akurat. Jadi dari permasalahan yang telah kita temukan, kita melakukan perumusan. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, bagaimana cara mengefisiensikan waktu dalam proses penjualan. Yang ketiga, bagaimana agar sistem pengarsipan dan pengolahan data dapat dikelola dengan baik dan aman. Dan yang keempat, bagaimana cara agar pembuatan laporan dilakukan secara rutin dan data yang dihasilkan akurat. Dalam permasalahan itu sendiri, banyak ketidakefektifan dan bahkan ketidakakuratan suatu data, atau bisa saja dalam sewaktu-waktu data tersebut hilang karena kurang aman. Jadi kita melakukan perumusan masalah seperti ini. Selanjutnya, ada deskripsi produk. Bagaimana sih sistem informasi dealer mobil berbasis web ini? Atau kita menyebutnya DMS, Dealer Management System. Jadi, DMS, Dealer Management System pada showroom Delima Motor ini adalah suatu informasi penjualan mobil bekas yang dibentuk berbasis web pada sebuah dealer mobil ini. Sistem ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan, memperbaiki proses penjualan, perbaikan pengolahan data, serta dapat menghasilkan laporan yang akurat. Dan pastinya itu sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Ruang lingkup dari sistem ini sendiri, yang pertama ada proses SPK, yang kedua ada proses penyerahan surat kendaraan, yang ketiga ada penggajian karyawan, yang keempat ada proses laporan meliputi data stok mobil, penjualan mobil, transaksi mobil, dan laba rugi perusahaan. Apa sih keuntungan yang diharapkan dengan adanya sistem yang kita bangun ini? Yang pertama yaitu merancang sebuah website yang dapat membantu penyajian informasi yang dibutuhkan oleh dealer, perusahaan, maupun customer atau dari orang luar. Yang kedua, mengimplementasikan pembuatan aplikasi e-commerce sebagai dealer management system pada Delima Motor agar kegiatan perusahaan menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, pengolahan data-data perusahaan dapat dilakukan dengan baik serta dapat menghasilkan laporan penjualan perusahaan yang lebih akurat lagi. Jadi untuk data-data yang dihasilkan kita lebih akurat dan lebih aman.
Lalu selanjutnya ada perencanaan aktivitas secara global. Perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama, kita menggunakan suatu metode untuk merealisasikan proyek sistem ini. Yang pertama ada studi kelayakan, yang kedua ada desain fungsi, yang ketiga ada pemrograman, yang keempat ada pengujian, selanjutnya ada pelatihan, pemeliharaan, dan dokumentasi. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan proyek. Untuk rentang waktu ada bulan April, Mei sampai Juni. Jadi untuk waktunya itu kurang lebih 3 bulan atau dalam jangka waktu 12 minggu. Yang pertama ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini mempelajari proses-proses identifikasi data-data yang dibutuhkan pada perancangan DMS ini. Yang kedua ada desain fungsi. Desain fungsi kita dimulai di minggu ketiga dan keempat. Desain fungsi itu melakukan desain sistem secara detail, mulai dari UML, desain file, desain table, related table, dan sebagainya. Selanjutnya, pemrograman. Dari proses lainnya, pemrograman merupakan proses yang memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 4 minggu atau 1 bulan, yaitu dengan melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Selanjutnya ada pengujian, yang berupa black box testing, uji perilaku, fokus input-output, dan fungsi fungsionalitas. Selanjutnya ada pelatihan, yaitu sebelum aplikasi program dijalankan atau dikunjungi oleh user, pihak developer proyek perangkat lunak bertanggung jawab melatih customer atau eksekutif. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaannya itu dari semenjak program ini sudah diserahkan, harus ada pemeliharaan bertahap agar sistem bisa berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu membuat dokumen untuk mengetahui perkembangan dari sistem ini tersebut, dari bisa dalam bentuk video atau laporan. Untuk dokumentasi sendiri prosesnya dari waktu pas awal kita membuat sampai dengan akhir, lalu ada dokumentasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hendra Surono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Surono akan membahas tentang buat showroom mobil dari 5 motor, dan di sini akan menjelaskan untuk yang nomor bagian 2, yaitu pembahasan untuk anggaran biaya. Dan untuk beberapa anggaran biaya dari kami, yaitu ada beberapa dari software dan hardware. Dan untuk bagian tipenya, spesifikasinya bisa dilihat ada MySQL server, domain hosting, 1 paket PC, 1 modem eksternal, dan 1 printer. Dan untuk pengembangan untuk harga-harganya yaitu dari MySQL 200.000, 1 paket PC 6.300.000, 1 modem eksternal 500.000, 1 printer 500.000, dan menjadi total 7.500.000. Dan untuk anggaran biaya lain, untuk rincian lagi lebih detailnya, untuk studi layakan yaitu sekitar 300.000, desain fungsi 400.000, dan pemrograman 2 juta, pengujian 250.000, pelatihan 200.000, pemeliharaan 300.000, dokumentasi 200.000, dan hal lainnya 300.000. Dan itu akan menjadikan total jumlah semuanya keseluruhan 3.950.000 untuk anggaran biayanya. Dan lanjut ke sumber daya manusianya yang nomor 4. Oke, di sini ada nama-nama tertera untuk proses bisnis showroom mobil dari 5 motor, yaitu ada nama Ani Kartini bagian untuk perannya yaitu proses bisnis, Apriani proses bisnis, Henderson database, Jan Turinto desain interface, Arinzia Kolik di coding, Abi Hisam coding. Jadi dia adalah peran-peran untuk dalam pembuatan usaha dan sumber daya manusianya. Oke, lanjut.
Oke, di sini ada analisa sistem berjalannya, yaitu untuk tinjauan perusahaannya. Dan di sini Delima Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu penjualan mobil bekas. Delima Motor menerapkan sistem yang bersifat pembukuan, dimulai dari data mobil, transaksi penjualan mobil, dan laporan penjualan mobil. Dan di sini kita bisa lihat struktur organisasinya, yaitu dari direktur, dari admin, dan marketingnya. Oke, seperti ini. Dan untuk lanjut prosedur sistem berjalannya, yaitu ada di sini ada prosesnya, yaitu satu prosedur pelayanan dealer, menawarkan produk, menjelaskan detail barang, ada lanjut ke bawahnya. Terus nomor 2 prosedur pemesanan barang, proses pengiriman SPK, pengisian data customer dan data mobil. Nomor 3-nya ada lanjutannya langsung ke bawah, prosedur pembayaran, yaitu apa saja yang diserahkan, yaitu penyerahan SPK dan pengaresipan, melakukan transaksi pembayaran, prosedur menyerahkan kendaraan, dan di sini ada proses pembuatan surat penyerahan kendaraan dan penyerahan kendaraan secara langsung atau diantar. Dan namanya prosedur pembuatan laporan, yaitu artinya pengasipan manual secara pembukuan dan komputer. Dan di sini langsung ke laporan bulanan. Oke, di sini lanjut ke 2.2 analisa sistemnya. Dan di sini ada kebutuhan pada sistem penjualan mobil ini, admin dapat mengelola proses SPK, proses penyerahan surat kendaraan, penggajian karyawan, dan proses laporan yang meliputi laporan data stok mobil, laporan penjualan bulanan mobil, dan laporan transaksi mobil dan laba rugi. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang tadi. Sekian untuk lanjutan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisam. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistemnya ya. Yang pertama itu desain basis data. Yang dalam desain basis data itu adalah salah satu ada yang RD atau Entity Relationship Diagram, yaitu adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Seperti yang pertama adalah dalam entity, yang pertama pembeli yang mempunyai atribut ada ID pembeli, NOAPN, NPWP, nama, dan alamat, yaitu yang mempunyai atribut key-nya itu pembeli, dan ada entity kendaraan, atributnya ada seperti ini, ada kendaraan, warna, tahun, dan lain-lain, dan atribut key-nya itu ID kendaraan. Dan relasinya itu jadi ke pembelian, yang mempunyai atributnya itu ID pembeli, ID kendaraan, cara pembayaran, dan mediator. Terus ada juga transaksi. Untuk transaksi ini ada nomor faktur, nomor SPK, ID pembeli, ID sales, ID tanggal, dan ada entity administrasi, nama, ID sales, dan alamat. Ya udah, jadi sentral transaksi ini itu antara relasi dari pembeli dan admin atau sales ini. Oke, lanjut ke selanjutnya. Saya akan menjelaskan spesifikasi file dokumen masukan. Yang pertama ada nama dokumen, data, surat pelaksanaan kendaraan sebagai referensi data surat referensi data pembeli yang akan disimpan, sumbernya dari konsumen. Terus akan diberikan atau tujuannya ke admin, dan frekuensinya itu setiap ada transaksi. Medianya kertas, jumlahnya sesuai kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua adalah nama dokumennya ada data kendaraan, fungsinya sebagai referensi data kendaraan yang akan disimpan, sumbernya yaitu dari kendaraannya, tujuan untuk admin, frekuensinya setiap stok ada yang masuk dari kendaraan, medianya kertas, jumlahnya sesuai kebutuhan juga. Oke, selanjutnya ada spesifikasi dokumen keluaran, yaitu ada nomor nota SPK atau surat perintah kerja, fungsinya sebagai bukti pembelian kendaraan, sumbernya dari admin, akan diberikan tujuannya diberikan ke direktur, frekuensinya setiap ada transaksi, medianya kertas, jumlahnya sesuai kebutuhan. Lalu ada ada laporan bulanan, itu nama dokumennya, fungsinya sebagai referensi transaksi per bulan, sumbernya admin, tujuannya direktur,
frekuensinya setiap ada transaksi juga, medianya kertas, jumlahnya sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada struktur kode. Struktur kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan data atau memasukkan data ke dalam komputer yang bermacam-macam informasi dengannya. Kode berupa kumpulan angka, huruf, karakter khusus. Contoh di sini ada DM. DM itu adalah initial showroomnya, ada 200407 itu tanggal transaksinya, dan 00048 itu untuk nomor urut transaksinya. Jadi nanti nomor transaksinya berurut. Oke. Yang selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Menurut Sugiyarti Uni tahun 2013 yang ada 3 aktor, yaitu admin, manajer, dan customer. Untuk yang customer ini bisa melihat katalog, melihat detail mobil. Untuk manajer dia bisa login, melihat laporan stok, melihat laporan penjualan, dan logout. Sedangkan admin yang lumayan lengkap di sini, dia bisa login, mengolah data customer, kelola data mobil, kelola data penjualan, kelola laporan stok, dan laporan stok dan sebagainya, logout. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Yang pertama itu ada halaman login. Halaman login ini dilakukan untuk memasuki halaman admin dengan cara memasukkan username dan password. Nah, yang kedua ada halaman dashboard. Nah, setelah kita memasukkan username dan password di halaman admin tadi, maka akan muncul ke halaman dashboard ini. Nah, di halaman dashboard itu ada informasi stok kendaraan, stok dan yang terjual, dan SPK selesai. Selanjutnya ada halaman SPK atau surat pesanan kendaraan. Nah, di sini tuh admin bisa melakukan menambahkan data, melihat data, mengedit data, menghapus data, dan mencetak surat pemesanan kendaraan. Nah, desain selanjutnya yaitu ada halaman stok kendaraan. Sama di sini admin bisa melakukan penambahan data, mengedit data, menghapus data, dan filter data kendaraan. Misalkan filternya ada status ada dan yang terjual. Halaman yang kelima itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini berisi pendapatan penjualan, beban usaha atau pengeluaran, dan total hasil laba rugi sesuai periode yang bisa dicari. Di sini kan ada periode 1 April 2020 sampai 31 Mei 2020. Jadi saya seperti itu, kurang lebih. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya, Jentru Inando, tentang proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Dealer Management System berbasis web pada showroom mobil Delima Motor. Berikut pembahasan mengenai struktur navigasi. Struktur navigasi atau gambaran ini mengenai alur web pada showroom Delima Motor, dan yang dimana admin melakukan login terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa halaman seperti surat pesanan kendaraan, penjualan kredit, tanda surat terima, penyerahan kendaraan, stok kendaraan, pendapatan lain, pengeluaran, gaji pegawai, laporan laba rugi, dan pengaturan. Yang dimana masing-masing menu atau halaman bisa ditambah, diedit, bahkan dihapus sesuai data yang diterima oleh admin itu sendiri. Kemudian pembuatan kode program. Pembuatan kode program harus sesuai dengan perencanaan dan desain yang telah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, rancangan hasil penelitian adalah membangun aplikasi dengan platform website. Oleh karena itu, penulisan program dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Git Framework
dan basis data MySQL untuk platform website. Jadi dalam pembuatan program kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Key Framework dan basis data MySQL untuk platform website agar pembuatan program sesuai dengan perancangan dan desain yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian bagian pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan black box, di mana pengujian sistem informasi dealer manajemen sistem berbasis web pada showroom mobil D5 motor diuji dengan pengantrian yang dilakukan oleh admin. Kemudian entry data stok kendaraan. Dalam tabel ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kebutuhan, proses pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian. Yang pertama adalah tabel kebutuhan, simpan stok kendaraan. Dibagi menjadi 2 dalam proses pengujian, yaitu simpan kendaraan. Jika data benar, maka hasil yang diharapkan data akan tersimpan ke database, yaitu ke tabel kendaraan, maka hasil pengujiannya sesuai. Kemudian hasil proses pengujian simpan kendaraan. Jika data salah, maka hasil yang diharapkan tampil peringatan untuk memperbaiki data inputannya yang salah, maka hasil pengujiannya sesuai. Kemudian bagian kebutuhan, ubah stok kendaraan, maka proses pengujian ubah kendaraan. Jika data benar adalah file yang diubah datanya akan berubah dan tersimpan ke tabel kendaraan, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian proses pengujian ubah kendaraan. Jika data salah, maka hasil yang diharapkan file yang diubah datanya tidak akan berubah dan akan memunculkan konfirmasi kesalahan. Hasil pengujian sesuai. Kemudian kebutuhan, hapus stok kendaraan. Proses pengujian, hapus kendaraan. Jika data benar, data akan terhapus ke database, yaitu ke tabel kendaraan, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian hapus kendaraan. Jika data salah, maka hasil yang diharapkan data akan terhapus dari database, yaitu dari tabel kendaraan, maka hasil pengujiannya sesuai. Kemudian tabel entry data SPK atau surat pesanan kendaraan, yang dimana sama terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu kebutuhan, proses pengujian, hasil yang diharapkan, dan hasil pengujian. Yang pertama adalah tabel kebutuhan, yaitu simpan surat pesanan kendaraan atau SPK, yaitu simpan SPK. Jika data benar, maka hasil yang diharapkan data akan tersimpan di database, yaitu ke tabel pemesanan, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian simpan SPK. Jika data salah, maka hasil yang diharapkan tampil peringatan untuk memperbaiki data inputannya, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian bagian kebutuhan, ubah SPK. Ubah SPK. Jika data benar, maka hasil yang diharapkan field yang diubah datanya akan berubah dan tersimpan pada tabel pemesanan, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian ubah SPK. Jika data salah, maka hasil yang diharapkan field yang diubah datanya tidak akan berubah dan akan memunculkan konfirmasi kesalahan, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian kebutuhan, hapus SPK. Hapus SPK. Jika data benar, maka hasil yang diharapkan data akan terhapus ke database, yaitu tabel pemesanan, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian proses pengujian, hapus SPK. Jika data salah, hasil yang diharapkan data akan terhapus dari database, yaitu dari tabel pemesanan, hasil pengujiannya sesuai. Kemudian kebutuhan cetak SPK, bukan ke printer, maka hasil yang diharapkan adalah data pemesanan akan tercetak di surat SPK kendaraan, hasil pengujiannya sesuai. Yang penjelasan dari saya tentang navigasi pembuatan pada program pengujian, tabel entry data stok kendaraan, kemudian entry data SPK, surat pesanan kendaraan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ani Kartini. Berikutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu di 2.6 tentang pemeliharaan. Di sini untuk pemeliharaan sendiri, yaitu pemeliharaan sistem yang dirancang dengan dilakukannya pemeriksaan periodik terhadap data dan pengembangan pada aplikasi. Jadi di aplikasi ini kita adanya pemeliharaan, yaitu pemeriksaan secara periodik. Yang dimaksud dengan pemeliharaan sistem sendiri itu adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Jadi sistem perlu dipelihara karena misal sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaikin, atau sistem mengalami perubahan karena adanya permintaan baru dari si pemakai sistem, atau sistem juga bisa mengalami perubahan karena perubahan lingkungan, baik itu lingkungan luar pada perubahan bisnis dan banyak hal lain. Berikutnya kesimpulan bab terakhir, yaitu bab penutup. Kesimpulan bab 3.1 itu ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan sistem informasi berbasis web Dealer Management System pada ada 5 motor. Yang pertama, penerapan Dealer Management System DMS pada 5 motor ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dalam proses kegiatan bisnis. Yang kedua, memudahkan dalam proses pengolahan data perusahaan berupa data customer, data karyawan, dan data modal dan data mobil perusahaan pada perusahaan. Yang ketiga, dalam proses pembuatan proses laporan meliputi data stok mobil, penjualan mobil, transaksi mobil, dan laba rugi dapat dilakukan dengan mudah dan aman. Yang keempat, dengan adanya sistem proses interaksi antara customer dan pelayan dealer bisa dilakukan secara daring di mana saja dan kapan saja sesuai dengan jam yang diberlakukan, sehingga lebih efektivitas waktu apabila sudah selesai proses interaksi dilanjutkan proses SPK, kemudian transaksi langsung dan proses pengiriman. Yang terakhir, dapat memberikan informasi yang tepat kepada customer perihal produk mobil yang dijual secara detail dan memberikan efektivitas dan efisiensi waktu. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diharapkan yang pertama adalah perlunya adanya pengembangan pada desain tampilan agar lebih menarik. Yang kedua, sistem yang baik adalah sistem yang selalu update, mengikuti perubahan, dan melakukan pemeliharaan secara berkala. Yang ketiga, diperlukan adanya pengembangan website yang lebih lanjut agar dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan para pengguna dan kemajuan teknologi saat ini maupun mendatang. Memiliki editor yang terampil agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kerugian material perusahaan nantinya. Perawatan yang rutin untuk segala macam aspek sistem komputerisasi. Lalu diberlakukan backup data untuk mencegah kerusakan atau kehilangan data waktu proses. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.